Selamat malam jemaat yang ada di rumah. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Nyanyikan pujian yang mengatakan Dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir di hatiku, dia seperti air yang mengalir saat ini.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur serta memuji, memuliakan Tuhan yang menolong kami semuanya, sehingga Tuhan malam ini kami dapat menyembah Tuhan dalam penyembahan, dan tiba saatnya umat-Mu akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dengan firman-Mu malam ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali malam ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita semua dan Alkitab pada tangan kita masing-masing. Dan mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Roma pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Surat Roma pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang kita baru baca, di mana dikatakan oleh saudaraku Raja Daud, berbahagialah orang yang dibenarkan oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Jadi maksudnya, berbahagialah orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, dan karena orang itu beriman atau percaya, meyakini dengan sungguh, saudaraku, kasih karunia dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung, memikul, dan saudaraku mati, kata firman Tuhan, karena dosa-dosa kita. Itu yang ayat yang ke-6. Lalu ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi oleh Tuhan semua, saudaraku, dosanya atau pelanggarannya. Saudaraku, kita semua pada masa lampau atau pada masa yang lalu berada pada posisi ini, saudara. Dan kita bersyukur kalau sampai malam hari ini oleh kasih karunia Tuhan saudara diselamatkan, karena saudara percaya, karena saudara beriman kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat pada bagian-bagian selanjutnya, saudaraku, tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita semuanya ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari
surat 2 Korintus pada pasal yang kelima, surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Kalau jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. 2-3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku, dikatakan sebab Allah atau Tuhan, telah mendamaikan, saudaraku, diri Tuhan, maksudnya diri Allah dengan kita ini manusia. Saudaraku, Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita ini, saudaraku, yaitu dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Ia mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, mendamaikan kita dengan dirinya. Mengapa? Karena kita ini, Alkitab mengatakan seteru Allah, lawan Allah, musuh Allah. Mengapakah kita menjadi musuh, lawan atau seteru Allah? Karena kita telah, saudaraku, melakukan pelanggaran terhadap firman Allah. Kita telah berbuat dosa, bahkan kita telah mewarisi dosa dari nenek moyang kita, dari leluhur kita yang dimulai dari Hawa dan Adam. Saudara, tetapi firman Allah berkata, Tuhan telah mendamaikan kita. Di dalam siapa? Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan, Tuhan tidak memperhitungkan lagi segala macam bentuk pelanggaran kita, dosa kita, bahkan dosa warisan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian pada kalimat selanjutnya dalam ayat ini, di mana Paulus berkata bahwa berita pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Jadi kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat yang dikasihi, kepada kamilah dipercayakan berita pendamaian bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya di atas kayu salib. Kita ini adalah tinggal percaya, menerima dan mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan sudah menyelesaikan permusuhan itu di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Dan kemudian ayat yang ke-20 berkata, kita baca 2-3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi berita pendamaian ini, saudaraku, dipercayakan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan-utusan Tuhan untuk berbicara kepada umat manusia, kepada siapapun, saudaraku, termasuk kepada seluruh jemaat Tuhan GPDI Agape Tiga Raksa, bahwa marilah kita semuanya memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah.
Karena apa? Karena pekerjaan pendamaian ini sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Tindakan yang kita lakukan sekarang ini adalah tindakan datang kepada Yesus, menerima dengan saudaraku iman pendamaian ini, dan kemudian kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, selalu terus datang beribadah kepada Tuhan, membangun persekutuan doa dengan Tuhan, membangun saudaraku hubungan yang intim, yang harmonis dengan Tuhan. Dan berikut adalah kita berdamai dengan semua orang, saudara-saudara, sebab pekerjaan pendamaian yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu bukan saja mendamaikan dengan dirinya, tetapi dia juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Itulah salib, saudaraku, yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Allah dan belum datang kepada Tuhan dan merasa belum berdamai dengan Tuhan selama ini, maka dengan kasih Kristus saya minta kepada saudara, malam ini berikanlah dan serahkanlah dirimu kepada Tuhan untuk didamaikan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, tentang kata Dia, maksudnya Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berbuat dosa, Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sama sekali saudara tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, saudaraku, dengan dosa, kata firman Allah. Dia yang tidak berdosa, Dia yang adalah kudus, Dia yang adalah bersemayam, berada di sorga, bertakhta di sorga, tempat kediamannya di sorga. Tapi Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah kepada dunia ini kepada siapakah? Yaitu kepada manusia, kepada saudara dan saya. Dan kemudian apa kata firman Allah, saudaraku? Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak tahu sama sekali dengan dosa, saudara-saudara. Maka dialah satu-satunya pribadi, dialah satu-satunya, saudaraku, yang menjadi penanggung dan pemikul dosa seisi dunia ini, di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mendamaikan dengan Bapa di sorga, dengan diri Yesus, dengan diri saudara, saudara dan saya, saudara dengan kita semua sesama manusia, saudara. Karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat melakukan karya pekerjaan pendamaian ini dengan Bapa di sorga, dengan manusia, dan kita pun dengan sesama manusia, termasuk juga dengan diri atau pribadi daripada Yesus Kristus ini. Apa maksudnya? Pada ayat ini berkata, supaya kita ini dibenarkan di
hadapan Allah. Bagi saudara yang telah menerima pendamaian ini melalui pribadi Yesus Kristus oleh iman dan percaya kepada saudara, saudara dipastikan hidup dalam damai dengan Tuhan sekarang ini. Bukan saja itu, tetapi saudara menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Bagi saudara yang belum, malam ini juga saudara berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Tuhan, dan terima jugalah dengan iman kasih karunia saudaraku dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara guys, dalam Tuhan dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berbuat dosa, dikatakan dijadikan dosa atau penanggung atau pemikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Seperti apakah saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya, yang dialami oleh Tuhan Yesus saudaraku, dalam Ia menanggung memikul semua dosa kita ini, pelanggaran kita ini, kejahatan kita ini, ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita selama ini kepadanya. Mari kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya Perjanjian Lama, Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca dulu ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Saudara perhatikan Ia atau Yesus. Ia atau Yesus yang pertama dikatakan bahwa Ia dihina dan dihindari orang. Pertanyaannya, mengapakah Yesus dihina dan dihindari orang? Saudaraku, dalam ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya adalah peristiwa, saudaraku, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Seperti apakah yang akan dialami Yesus, saudaraku, 2000 tahun kemudian, saudara yang kekasih. Yesaya berkata bahwa Yesus dihindari orang karena pelanggaran saya, karena kejahatan saudara, karena dosa kita saudara. Ketika itu Yesus, saudaraku, dihina dan dihindari oleh orang karena saudara dan saya. Dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa, saudaraku, Dia yang tidak berbuat dosa. Ketika Dia menanggung dosa saya dan saudara, ketika Dia memikul dosa saya dan saudara di dalam dirinya, di dalam tubuhnya saudara, di atas kayu salib, apa yang terjadi? Yesus dihina dan dihindari orang. Itulah peristiwa yang terjadi mulai dari Taman Getsemani, saudaraku, dalam persidangan di Yerusalem, sampai saudaraku perjalanan dari kota Yerusalem menuju saudaraku Bukit Golgota itu, saudara. Yesus menjadi pribadi yang dihina, sangat dihina dan dihindari orang. Berikut adalah apa? Yesus seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Yesus mengalami kesengsaraan yang begitu berat sekali. Adalah kesengsaraan saya dan saudara lah
yang ditanggung, yang dialami oleh Yesus karena semua, lagi-lagi karena dosa, karena pemberontakan kita, dan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka kesengsaraan itu dialami, ditimpahkan kepada Yesus. Lalu yang ketiga, dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus mengalami penderitaan kesakitan yang begitu hebat, saudara-saudara. Kesakitan macam apa? Karena tubuhnya, saudaraku, dipukuli dengan memakai, saudaraku, cambuk yang berujung. Pada ujung cambuk itu, saudaraku, ada lempengan-lempengan besi yang ketika itu dipukulkan ke tubuh Yesus, maka cambuk itu, saudaraku, pada ujung dan lempengan-lempengan besi itu menancap ke dalam tubuh Yesus. Dan ketika mereka menarik, saudara, terkoyaklah daging itu, saudara yang kekasih. Saudaraku, sangat menderita kesakitan. Kepala Yesus yang dimahkotai dengan duri itu pun kemudian mereka pukul, maka duri itu menusuk batok kepala Yesus. Demikian pula tangannya dan kakinya yang dipaku, saudara. Itu, saudaraku, sangat menderita dan sangat kesakitan sekali. Kemudian apalagi kata firman Tuhan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dikatakan ia sangat dihina, ia diludahi, saudara-saudara. Ia, saudara yang kasih dalam Tuhan, ditampar, dipukul, saudara-saudara. Ia menjadi pribadi yang sangat terhina dan dihina oleh manusia, saudaraku, lagi-lagi karena ia sedang, saudara yang kekasih, memikul dosa kita di dalam tubuhnya, saudara-saudara. Baik, kita masuk pada ayat yang keempat dalam Yesaya ini. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Yesus yang dihina, kemudian, saudaraku, penuh dengan kesengsaraan, kemudian, saudaraku, menderita kesakitan dan sangat dihina. Ternyata firman Allah berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung Yesus. Jadi ketika, saudaraku, dialami oleh Yesus, saudaraku, ayat yang ketiga tadi itu, ternyata penyakit kitalah, kelemahan-kelemahan kitalah yang sedang ditanggung oleh Yesus di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita percaya, saudara-saudara, bahwa semua kesakitan, semua sengsara, semua penderitaan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya dialami Yesus, saudaraku. Karena apa? Karena kelemahan kita, karena penyakit kita, saudara. Maka dipastikan saudara akan sehat-sehat selalu. Kenapa? Karena ternyata semua kesakitan kita telah ditanggung oleh Yesus dalam penghinaannya, dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dalam kesakitannya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ternyata saudara dan saya yang harus mengalami kesengsaraan. Kenapa? Karena akibat daripada segala dosa dan pelanggaran dan kejahatan kita.
Ternyata kesengsaraan yang seharusnya kita alami itu telah ditimpakan oleh Bapa di sorga kepada pribadi Yesus. Pribadi Yesuslah yang telah mengalami kesengsaraan, yang menggantikan kesengsaraan kita itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai dikatakan, saudara, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, yang ditanggungnya oleh Yesus dalam tubuhnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Seolah-olah kita berpikir, oh itu karena dia kena tulah, karena dia dipukul Allah. Padahal yang sesungguhnya adalah karena kesengsaraan kita lah, maka Yesus, saudaraku, rela menggantikan kita menjadi pribadi yang sengsara karena Ia mengasihi saya dan saudara. Kita masuk pada ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, dalam ayat yang kelima, saudaraku, kelanjutan dari ayat yang keempat, saudaraku, tetapi Yesus, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi rupanya Yesus ditikam dengan tombak laskar Romawi itu, saudara yang kekasih. Pada bagian rusuk ini, saudara, ditikam karena apa? Ditikam karena pemberontakan saudara dan pemberontakan saya. Jadi saudara-saudara, semuanya mengandung arti apa yang dialami Yesus. Jadi ketika Yesus ditikam dengan tombak itu, saudara, maka sesungguhnya, saudara, pemberontakan kitalah yang mengakibatkan Yesus ditombak dengan tikaman tombak laskar Romawi itu. Lalu, saudaraku, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus dihancurkan, diremukkan, dibecek-becek habis begitu, saudara. Digambarkan seperti roti yang dipotong-potong dan dipecah-pecahkan, saudara, seperti dalam perjamuan kudus begitu. Adalah karena apa? Karena kejahatan kita. Yesus diremukkan, dihancurkan, dipecah-pecahkan, saudara, adalah karena kejahatan saudara dan kejahatan sayalah sampai Yesus mengalami itu. Seharusnya kitalah yang dihancurkan itu, saudara-saudara, tetapi itu digantikan oleh pribadi Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang diremukkan karena kejahatan kita, saudaraku. Berikut, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi, kita yang mestinya mengalami ganjaran, mengalami hukuman, saudara yang kekasih, ternyata ganjaran, saudaraku, hukuman yang mendatangkan keselamatan kepada kita ini, itu telah ditimpahkan semuanya kepada pribadi Yesus, saudara. Berikut, dan oleh bilur-bilur Yesus atau bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, oleh semua luka-luka di seluruh bagian tubuh Yesus, itulah bilur-bilur Yesus
yang mengeluarkan darah saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata itu adalah untuk memberi kesembuhan kepada saudara dan saya, untuk dipastikan saudara sehat-sehat. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus yang mengucurkan darah itu saudara adalah untuk kesembuhan saudara, adalah untuk kesehatan saudara, adalah untuk keberadaan kita semuanya. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara, kita melihat semuanya itu, bahwa ternyata itulah yang telah dilakukan oleh Yesus. Pada pokok bahasan kita malam ini adalah untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus saudara, ini dikerjakan secara utuh, secara penuh, dan secara sempurna. Semuanya telah dituntaskan di dalam pribadi Yesus saudara-saudara. Dan saudaraku, kita sekarang ini adalah apa? Tinggal hanya percaya kepada Dia, menerima Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan, mari saudara berikan dirimu untuk didamaikan dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami semuanya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kemudian kita masuk saudara yang kasih dalam Tuhan, pada bagian ayat yang terakhir pada malam hari ini, saudaraku, dari Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah saudara semua jemaat Tuhan, yang segala kesalahan kita, segala dosa kita, segala kejahatan kita, segala pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi kepada kita. Mengapa? Karena Yesus sudah menanggung semuanya itu di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Yang kita lakukan sekarang ini adalah selalu hidup dalam beriman kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah marilah kita semuanya setia kepada Tuhan, iring Tuhan, setia kepadanya, beribadah, berbakti, setia lakukan perintah-perintah Tuhan, setia lakukan firman Tuhan, saudara yang kasih. Karena kita sekarang hidup dalam kasih karunia, telah didamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga. Kita telah didamaikan dengan Yesus, dan kita pun telah didamaikan dengan sesama kita. Dan sekarang kita menjadi orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Miliki dan pastikan bahwa engkau hidup beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan dan meneguhkan seluruh jemaat Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami berbahagia sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala pemberontakan kami, segala kejahatan kami, segala penderitaan kami, segala kehinaan kami, segala kesengsaraan kami, segala sakit penyakit kami
telah ditanggung, dipikul oleh Yesus yang menggantikan kami, yang telah disalib di atas kayu salib. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang besar. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Mari Bapa di sorga yang menguatkan seluruh umat-Mu untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, yaitu sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya ya Bapa. Bawalah kami hidup di dalam kasih dan cinta-Mu Tuhan. Bawalah kami setia dan taat kepada-Mu. Bawalah kami tetap berada di dalam kasih karunia Bapa sampai kepada selama-lamanya, sampai kepada hidup yang kekal ya Bapa. Bapa di sorga, lawat semua yang mendengar firman-Mu saat ini. Kalau ada di antara mereka yang belum didamaikan dengan Tuhan, Bapa di sorga, lawat dan jamah malam ini Tuhan. Dan marilah Tuhan mendamaikan diri-Mu dan terimalah pendamaian dari Yesus Kristus Tuhan yang telah dikerjakan di atas kayu salib. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan tinggallah di dalam kasih karunia Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus yang menghidupkan seluruh kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami semuanya. Segala pujian bagi Bapa. Tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahan mereka kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, kita akan berikan persembahan sambil kita nyanyi pujian bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Baik, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bagi penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah ini. Berkatilah semua umat-Mu dan persembahan mereka Bapa. Berkatilah setiap pribadi dan semua rumah tangga keluarga umat-Mu.
Bapa di sorga, berkatilah semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkatilah semua usaha-usaha umat-Mu Tuhan. Berkatilah semua anak-anak dalam pendidikan sekolah, dalam perkuliahan mereka. Tuhan Allah sumber segala berkat yang melimpah-limpahkan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Lindungilah, peliharalah umat-Mu, tutup bungkuslah mereka dengan kuasa darah-Mu, pagarilah mereka dengan pagar bala tentara surga-Mu, taruh simpanlah mereka di belakang salib-Mu Bapa. Segala permasalahan, persoalan, pergumulan hidup yang dihadapi umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, dalam rumah tangga umat-Mu, dalam usaha-usaha umat-Mu Tuhan, dalam pendidikan perkuliahan mereka, dalam menyangkut masalah apa saja Bapa, semuanya kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu Tuhan. Hamba berdoa dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang menolong semua umat-Mu, yang membela semua umat-Mu, yang memberkati semua umat-Mu, yang memberi mujizat kepada umat-Mu, yang membela dan memberi kemenangan serta damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat dan syukur kami. Kami mohon pemulihan Tuhan atas bangsa kami. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Pulihkanlah lapangan pekerjaan, lapangan usaha dalam bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan politik dalam bangsa kami. Lalukanlah COVID-19 dari bangsa kami. Segala usaha vaksinasi oleh negara, oleh pemerintah kepada rakyat bangsa ini, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati semua vaksin, baik vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Tuhan kiranya memberi manfaat kepada semua anak bangsa kami Tuhan. Terima kasih, lindungi, pelihara semua tenaga medis, para sukarelawan Tuhan yang berada pada garda depan Tuhan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan juga lindungi keluarganya. Tuhan lindungi semua rakyat bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami semua. Selamatkanlah Tuhan anak-anak bangsa kami, pemerintah-pemerintah kami, seluruh rakyat bangsa ini kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Lawatlah dan jangkaulah semuanya Tuhan, bagi kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bagi-Mu pujian, hormat dan syukur kami. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan,
kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, puji Tuhan. Selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.